Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, sebada salat zuhur siang hari ini sejenak kita akan kembali mengkaji satu ayat dari surat Al-Kahfi yang insyaallah siang hari ini kita memasuki ayat ke-52, masih membicarakan tentang bagaimana keadaan hari akhir, terutama siapapun yang dulu di dunia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala nanti akan dimintai persaksiannya, dan tidak ada hari yang paling disesali oleh manusia kecuali pada hari itu. Kalau kita masih hidup di dunia gagal, kita masih bisa mencoba lagi, bisa berusaha lagi sampai berhasil. Tapi kalau sudah di akhirat, maka tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali ke dunia ini. Sebelum kita mengkaji tafsirnya dari berbagai macam ulama ahli tafsir, sebagaimana biasa saya baca terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan keberkahan Al-Quran kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu bisa menyimak di slide yang sebelah kanan. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waj'alna bainahum mawbiqa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa yawma, dan ingatlah pada suatu hari. Yang dimaksud oleh Allah hari ini adalah nanti, hari akhir. Bukan hari ini, bukan peristiwa yang telah terjadi, tapi ini adalah peristiwa yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Tapi baiknya Allah itu menggambarkan, memberikan informasi bagaimana kejadian yang akan datang. Jadi kita umat Islam ini sudah tahu nanti seperti apa, bagaimana. Sekarang di dunia ini sudah dikasih tahu sama Allah. Nah, karena ini masalah gaib, masalah eskatologi itu masalah gaib. Kita sebagai orang yang beriman ya hanya beriman tanpa harus membuktikan terlebih dahulu, tanpa harus mengalami terlebih dahulu. Karena salah satu karakter orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia beriman kepada hal yang gaib. Nah, yang kita bahas yang hari ini masalah gaib, masalah yang belum pernah terjadi, masalah yang masih nanti di hari akhir. Dan ingatlah pada hari yaqulu, Allah berfirman. Kapan nanti? Sebagian mufassir menjelaskan ini adalah yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu hari dikumpulkannya umat manusia pasca ditiupkannya sangkakala yang kedua. Sangkakala, trompet. Yang kata Rasulullah suatu hari itu para sahabat melihat wajah Rasulullah murung, seolah-olah Rasulullah mengalami masalah atau beban hidup yang sangat berat. Lalu para sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak seperti biasa engkau terlihat pucat, wajahmu seperti menggambarkan ada masalah yang sangat berat. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, bagaimana hari ini aku bisa bergembira karena Allah memperlihatkanku bahwa ujung dari trompet Israfil itu sudah menempel di bibirnya. Dia tinggal menunggu. Dia tinggal menunggu instruksi dari Allah. Karena kalau trompet itu sudah ditiup oleh malaikat Israfil, sangkakala itu sudah berbunyi, hancurlah alam semesta. Mudah-mudahan masih lama ya kita tidak mendengar trompet itu. Karena trompet itu hanya ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama menghancurkan alam semesta sehingga tidak ada yang tersisa. Kemudian tiupan yang kedua membangkitkan manusia dari tempat kuburnya. Sebagian mufassir menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, karena nanti semua akan dibangkitkan sesuai dengan amal masing-masing.
Di mana kita dimakamkan, dikuburkan, disitulah kita akan dibangkitkan. Setelah semuanya dikumpulkan, Allah kemudian berfirman, yaqulu, apa yang difirmankan oleh Allah? Nadu syuraka'iyalladzina za'amtum. Seruan ini lebih ditujukan kepada mereka yang dulu menyekutukan Allah ketika di dunia. Sering pergi ke dukun, minta nomor. Kalau nomor rekening sih nggak apa-apa. Ini minta keberuntungan, datang ke orang pintar, masih meyakini benda-benda bertuah, kemana-mana bawa cincin, kalau dibawa diyakini dia akan selamat. Ini semua syirik. Masih menggantungkan jimat, ini semua adalah perbuatan syirik. Termasuk tatayur, mau berangkat kerja kejatuhan cicak, wis turu maneh, nggak jadi berangkat kerja. Kenapa? Khawatir celaka. Ini semua khurafat, takhayul. Nah, orang-orang yang masih menyekutukan Allah dengan makhluknya, percaya dengan dukun, dengan paranormal, nanti sesembahan-sesembahan selain Allah itu akan diminta untuk didatangkan. Atau mereka yang dulu bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan syaitan, para penyembah-penyembah setan itu nanti akan diminta oleh Allah. Apa kata Allah? Nadu syurakai, panggillah sekutu-sekutu yang kalian jadikan sekutu denganku, alladzi za'amtum, yang kalian duga itu sebagai Tuhan, itu sebagai yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa. Panggil semuanya itu. Tapi apa yang terjadi? Fada'uhum, mereka akan memanggilnya dengan sebutan masing-masing, wahai ini, wahai itu. Falam yastajibu, tetapi syaitan yang mereka jadikan sekutu Allah, benda-benda yang dulu mereka sembah selain Allah, falam yastajibu, tidak merespon, tidak menjawab. Mereka tidak mau mendatangi seruan itu. Ya, karena memang yang dulu diyakini sebagai sekutu Allah tidak berkutik di hadapan Allah. Sampai di dalam ayat yang lain itu disebutkan iblis itu berlepas tangan, dia tidak mau bertanggung jawab. Jadi ketika semua para penyembahnya, para pengikutnya menyeru iblis, karena dulu dianggap sebagai panutannya, sebagai pelindungnya, termasuk Dajjal dan lain sebagainya. Dajjal yang dianggap hebat, ya memang hebat. Di akhir zaman itu tidak akan terjadi hari kiamat kecuali munculnya Dajjal, dan itu harus kita yakini. Dajjal itu membawa keajaiban, kekuatan, kesaktian bagi pengikutnya. Dan sekarang sudah ditunggu, kedatangan Dajjal sudah dipersiapkan. Dan Dajjal itu turun nanti di Damaskus, di Suriah, di masjid namanya Masjid Umayyah. Sekarang sudah dibangun masjid itu di Menara Putih, di Babul Lut. Dajjal itu baru turun ketika umat Islam terpojok, umat Islam tidak memiliki lagi kekuatan. Padahal waktu itu kaum muslimin bersama dengan Imam Mahdi. Ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ketika umat Islam berada di Masjid Umayyah bersama dengan Imam Mahdi, Dajjal keluar, Dajjal turun. Tetapi usaha yang dilakukan oleh Dajjal tidak membuahkan hasil, karena pada saat itu menjelang subuh Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam di Masjid Umayyah itu. Beliau turun dibawa oleh dua malaikat, kata Nabi. Dalam hadis itu dibawa oleh malaikat. Turunnya menjelang subuh. Imam Mahdi dan umat Islam yang terkepung, tersudut, yang sudah tidak lagi mampu melawan Dajjal itu, tahu kalau Nabi Isa turun. Ini menurut keyakinan umat Islam, Nabi Isa itu akan turun, salah satunya adalah untuk membunuh Dajjal. Nah, peristiwa ini belum terjadi, tapi sudah diceritakan oleh Rasulullah, sudah dikabarkan oleh Rasulullah sebagai bentuk nubuah. Kalau beliau itu benar-benar nabi. Nabi itu weruh sak durunge winarah. Beliau tahu apa yang terjadi demi keselamatan umatnya. Beliau kasih tahu ini begini. Singkat cerita, Dajjal itu hanya bisa dikalahkan oleh Nabi Isa, karena
lawan yang sebanding dengan Dajjal itu hanya Nabi Isa. Selain Nabi Isa tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu bayangannya saja ditakuti oleh setan. Bayangannya apalagi orangnya. Begitu sak kelebatan terlihat Dajjal, Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah untuk membunuhnya, tapi dicegah oleh Rasulullah. Jangan, bukan tandinganmu, bukan lawanmu, kamu gak sanggup. Sampai sebelum Nabi Isa, Imam Mahdi juga gak sanggup, karena memang yang sanggup itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Dajjal itu kata Rasulullah di tangan kanannya dia membawa surga, di tangan kirinya dia membawa neraka. Padahal itu kebalikannya. Surga yang dia bawa itu neraka, neraka yang dia bawa itu adalah surga. Jangankan kekuatan Dajjal, orang-orang sekarang saja ketika melihat ponari yang bawa batu dicelupkan ke dalam air, batu petir itu percaya. Yang di beberapa tempat menunjukkan kesaktian, percaya. Ini belum Dajjal. Nah, sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu dengan Allah itu nanti akan diminta untuk mendatangkannya, termasuk iblis didatangkan Tapi iblis justru menyalahkan manusia yang dulu. Kenapa mereka percaya dengan iblis? Fala tulumuni walumu anfusakum. Kata iblis, fala talumuni, jangan mencela aku, jangan menyalahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Kenapa dulu kalian percaya denganku? Jadi diprank sama iblis. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu nanti diprank sama yang disekutukannya. Ini kata Allah. Mereka mengadu, mereka menyeru, memanggil dulu sekutu-sekutunya, bahkan juga mungkin pelindung-pelindungnya, pemimpin-pemimpinnya, tapi pemimpin pelindung sekutu dari mulai bangsa manusia, benda termasuk juga jin, tidak merespon. Falam yastajibu lahum. Mereka tidak berani menyaingi Allah, tidak berani menyekutukan Allah. Waja'alna bainahum maubiqa. Karena itu kami jadikan mereka, waja'alna bainahum, kami jadikan mereka berada di dalam neraka maubiqa selama-lamanya sampai mereka mengalami kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi neraka itu kata Allah di dalam surat 66 ayat yang ke-6, bahan bakarnya adalah waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu, termasuk batu benda yang mereka jadikan sesembahan, yang mereka sembah selain Allah, itu nanti akan dijadikan bahan neraka, termasuk juga mereka yang menyembahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini artinya apa? Betapa menyesalnya mereka dulu yang menyekutukan Allah. Ketika bukti sudah datang, agama sudah datang, Nabi sudah datang, Al-Quran sudah memberitahu, tapi mereka enggan mengimaninya. Keengganan mereka, kekafiran mereka dibayar mahal. Dengan apa? Mereka dikekalkan di dalam api neraka. Maka kita bersyukur kalau masih diberikan hidayah oleh Allah, masih dikenalkan dengan Quran, masih hadir kajian. Ini semua adalah ilmu yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan petunjuk, sehingga kita berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal, melindungi kita dari fitnah kehidupan dan kematian, melindungi kita dari fitnah kubur, dan melindungi kita dari siksa api neraka, sebagaimana doa yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca setelah membaca tahiyat sebelum salam. Jangan sampai kita tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa melindungi diri kita, menyelamatkan kita dari ujian yang paling berat itu. Apa ujian yang paling berat itu? Bukan kehilangan harta benda, bukan kehilangan keluarga, bukan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan masih bisa kita cari, kehilangan harta masih bisa kita upayakan.
kehilangan keluarga, masih ada keluarga yang lain. Tapi musibah yang paling besar, kata Nabi, adalah musibah iman, kehilangan iman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan anak cucu kita dari segala ujian dan musibah tersebut, dan mengumpulkan kita kelak bersama di surganya, serta menjauhkan kita dari azab kebinasaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah pekan depan akan kita lanjutkan satu ayat berikutnya, masih ada kaitannya dengan ayat ke-52 surat Al-Kahfi ini. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.